Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Madani Mirna Nur Laila, Prodi PGMI, kelas 1E, NIM 123104142. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mendapatkan teori dari fakta induksi. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya ilmu pengetahuan itu berasal dari fakta. Dapat diartikan bahwa pengetahuan ilmiah itu dibangun dengan mendahulukan fakta-fakta, kemudian membangun teori yang sesuai dengan fakta tersebut. Nah, pembahasan pertama di sini adalah tentang logika. Nah, perlu diketahui bahwasanya logika itu berkaitan dengan deduksi. Yang disebut dengan deduksi ini adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mendapatkan kesimpulan logis yang tertentu. Seperti contoh tentang argumen logis yang sering digunakan oleh ahli logika. Nah, argumen yang pertama itu adalah semua buku filsafat membosankan. Argumen yang kedua, buku ini adalah buku tentang filsafat. Argumen yang ketiga, buku ini membosankan. Nah, argumen 1 dan 2 itu adalah premis. Yang dimaksud dengan premis itu adalah rangkaian kalimat yang digunakan dalam logika untuk membuat kesimpulan. Nah, argumen yang ketiga ini adalah kesimpulannya, bahwasanya buku filsafat itu membosankan. Saya akan memberikan contoh argumen yang tidak valid. Nah, argumen yang pertama itu banyak buku tentang filsafat yang membosankan. Argumen yang kedua, buku ini adalah buku tentang filsafat, dan argumen yang ketiga adalah buku ini membosankan. Nah, sudah dijelaskan di awal bahwasanya argumen 1 dan 2 itu adalah premis, dan argumen ketiga itu adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang ketiga ini itu menyimpang atau berbeda dengan argumen yang pertama dan yang kedua. Maka dari itu dinyatakan bahwasanya ini adalah argumen yang tidak logis. Perlu digarisbawahi bahwasanya proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis yang biasanya disebut dengan deduksi tidak dapat membuktikan kebenaran. Logika hanya bisa mengatakan ketika premis-premisnya benar dan argumennya valid, maka kesimpulannya juga akan benar. Namun, pernyataan benar atau salahnya premis-premis tersebut itu tidak bisa dijawab hanya dengan logika saja, karena suatu argumen itu dapat mengandung deduksi logis yang sempurna meskipun argumen tersebut mengandung premis-premis yang salah. Pembahasan yang kedua yakni bisakah hukum ilmiah diturunkan dari fakta. Nah, perlu diketahui bahwasanya sudah sangat jelas ditunjukkan bahwasanya pengetahuan ilmiah itu tidak dapat diturunkan dari fakta jika turunan diartikan sebagai deduksi secara logis. Seperti contoh, logam memuai jika dipanaskan. Nah, argumen ini menurut logika itu tidak valid. Karena apa? Karena argumen ini tidak memiliki ciri-ciri dasar atas pemuaian tersebut, seperti derajat kepanasan itu berapa, ketebalan logamnya itu berapa. Nah, itu tidak dijelaskan. Seperti contoh lain yang lebih menarik dari Bertrand Russell tentang seekor kulkannya yang diberi makan setiap pagi pertama kali diperternakkan itu pada jam 9 pagi. Nah, hal tersebut dilakukannya setiap hari selama beberapa minggu. Kemudian kalkun itu membuat kesimpulan bahwasanya saya selalu diberi makan pada jam 9 pagi. Akan tetapi pada malam Natal ternyata kepala kalkun tersebut dipotong. Maka kesimpulan tadi yang dibuat oleh kalkun bahwasanya kalkun diberi makan setiap hari pada jam 9 pagi itu adalah kesimpulan yang salah.
Nah, contoh kalkun tadi itu adalah salah satu generalisasi sebuah pengalaman atau realitas. Menurut David Hume, generalisasi induktif sama sekali bukan sesuatu proses berpikir, melainkan sekedar mengharap bahwa hal yang sama akan berulang kembali dalam kondisi dan situasi yang sama. Nah, di sini kita akan masuk dengan pembahasan apa yang dimaksud dengan argumen induktif yang baik. Nah, untuk menghasilkan argumen induktif yang baik dan benar, kita harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, observasi cukup banyak. Maksudnya apa? Kita tidak boleh hanya berpatokan hanya dengan satu observasi saja. Setelah itu, menyimpulkan bahwa observasi itu benar. Yang kedua, harus dalam kondisi atau tempat yang berbeda. Maksudnya, kita tidak boleh hanya berpatokan observasi hanya di satu tempat saja. Akan tetapi kita harus observasi di lain tempat. Karena apa? Karena agar penelitian observasi kita itu lebih kuat pendapatnya, lebih benar dan bisa dipublikasikan. Yang ketiga, observasi yang diterima tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ditentukan. Contohnya, logam memuai jika dipanaskan. Nah, logam memuai jika dipanaskan ini akan menjadi generalisasi yang sah hanya jika pengamatan mengenai pemuaian yang mendasarinya mencakup berbagai macam kondisi. Seperti harus dipanaskan pada suhu segini, tekanan segini atau tekanan rendah, maka itu akan menghasilkan logam memuai jika dipanaskan. Nah, itu harus ada penjelasan tentang logam memuai jika dipanaskan. Jika ada logam tertentu diamati akan tetapi tidak memuai jika dipanaskan, maka generalisasi terhadap hukum tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Karena kondisi ketiga itu sangat penting. Nah, kita masuk ke pembahasan daya tarik induktivitisme. Nah, induktivitisme ini adalah penalaran atau pengambilan kesimpulan dari hal khusus ke hal umum. Bisa model, rumus, atau teori hukum. Nah, induktivitisme ini lebih cocok kepada sains. Nah, dari semua penjelasan dan prediksi ilmiah dapat diringkas yang pertama, hukum dan teori. Yang kedua, kondisi awal. Dan yang ketiga, prediksi dan penjelasan. Nah, daya tariknya terletak pada kenyataan bahwa ia tampaknya menangkap secara formal beberapa intuisi umum mengenai karakteristik khusus pengetahuan ilmiah, yaitu objektivitasnya,